Terima kasih pada Gembala Sidang di sini dan pengurus yang memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan salam dari keluarga besar STT Saat buat keluarga besar GKY di Green Lake ini. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, pada hari ini kita akan berbicara tentang kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi manusia. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Terima kasih Tuhan, kami memasuki minggu Advent yang keempat. Hati kami terpaut dengan satu berita Natal. Kami merindukan Tuhan, Natal itu bukan sekedar 2000 tahun yang lalu, tapi Natal itu juga hadir dalam kehidupan kami pada hari ini. Tuhan, begitu banyak hal yang harus kami renungkan, kebesaran akan Natal itu, keagungan akan Natal, keajaiban Natal itu. Supaya sungguh ya Tuhan kami boleh memaknai dan memahami siapakah Yesus yang lahir dalam hidup kami ini. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya sungguh Tuhan kami boleh memiliki satu kepekaan rohani untuk mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui kebenaran pada hari ini. Kami sungguh merindukan kuasa urapan Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran setiap kami dan juga hamba-Mu. Supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, kami boleh memiliki satu hati yang digerakkan oleh Tuhan untuk memiliki satu keintiman, relasi yang lebih dekat dengan Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami sungguh memohonkan akan berkat-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Doa yang penuh dengan kelemahan ini, kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Amin. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, tentunya pada saat ini kita tahu bahwa gereja itu sedang sibuk dengan Natal. Tadi saya lihat juga di depan sudah ada poster gitu ya. Panitia sudah menetapkan siapa pembicaranya, menentukan tanggalnya, waktunya, acaranya. Bahkan kemudian kita juga melihat gereja-gereja sudah mulai menentukan siapa yang akan diundang secara khusus dalam Natal itu. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, tapi pernahkah kita membayangkan ada satu hal yang kemudian membuat kita bersama-sama pada hari ini melihat ada satu Natal yang dirancang oleh Tuhan, diinisiasi oleh Tuhan. Natal yang sungguh-sungguh merupakan acaranya Tuhan, yang berkhotbah juga Tuhan. Dan pesan yang disampaikan adalah pesan tentang Tuhan. Saudara, tentunya kita boleh membayangkan kalau peristiwa Natal yang seperti ini boleh terjadi. Itulah Natal yang pertama, saudara, yang digelar di dalam 2000 tahun yang lalu. Di mana kemudian kita melihat di dalam bagian itu, satu firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara, Allah itu merancang demikian uniknya Natal yang pertama. Tadi disebutkan di dalam Minggu Advent adalah grand openingnya Natal itu. Di mana Tuhan itu memberikan satu hal yang membuat para gembala itu terkesima. Karena apa? Karena dekorasinya itu adalah awan kemuliaan Allah. Awan kemuliaan Allah yang bertebaran di langit. Awan kemuliaan Allah yang bersinar demikian terang di waktu malam. Saudara, kita bisa bayangkan Natal pertama itu begitu indahnya, saudara. Dan itu disampaikan Natal itu sebagai satu undangan khusus hanya bagi para gembala yang di padang. Saudara, pada waktu saya merenungkan akan bagian ini, saudara. Tentunya pada waktu itu para gembala itu mungkin tidak bisa ngomong apa-apa. Benar-benar mereka itu merasa terkesima dengan pemandangan yang ada. Tetapi di satu pihak, saudara, kita juga melihat pada waktu mereka merasa kekaguman itu melihat sinar yang demikian luar biasa itu. Di dalam diri mereka ada satu rasa ketakutan yang luar biasa. Kenapa rasa ketakutan yang luar biasa? Karena para gembala pada saat itu tidak diterima oleh sesamanya. Mereka itu dianggap sebagai sampah masyarakat, sebagai orang yang najis, yang tidak boleh berhubungan dengan orang lain. Satu pekerjaan dan profesi yang paling marginal pada zaman itu. Nah, pada waktu yang seperti itu, saudara, mereka berkata, manusia saja tidak bisa menerima saya, apalagi Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha Kudus menampakkan kepada diri mereka
Dan mereka sungguh merasakan ini momen yang terakhir bagi mereka ada di dunia. Karena mereka tahu waktu berjumpa dengan Allah di dalam kenajisan, Allah begitu kudus, maka kematian itu akan segera mendatangi mereka. Saudara, tetapi kita sungguh bersyukur saudara. Di dalam ketakutan seperti itu ada salam pastoral ilahi yang diberikan oleh Tuhan di dalam pesan Natal. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara coba lihat, waktu itu benar-benar para gembala mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut. Salam pastoral yang ilahi ini sungguh menguatkan mereka. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu, bukan kepada orang lain, kepada mereka. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi di bedung dan terbaring di dalam palungan. Saudara, Allah itu sangat memahami akan ketakutan mereka. Dan Tuhan itu berkhotbah. Dan di dalam khotbahnya itu ada dua hal yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Yang pertama saudara, secara teologis Tuhan ingin berkata kepada para gembala itu, Allah berkenan atas hidup mereka. Dengan mengirim utusannya menjumpai mereka dan fenomena surgawi yang eksklusif buat mereka. Semua ini terjadi bukan siapa mereka atau apa yang mereka lakukan, melainkan karena siapa yang lahir itu. Karena mereka, dia lahir, dia adalah juru selamat. Saudara, ini adalah satu pesan pastoral yang demikian dalam. Saudara. Para gembala itu diberikan pesan, ini bukan karena siapa kamu. Bukan karena apa pekerjaanmu, bukan. Tapi hari ini, marilah engkau lihat siapa yang lahir itu. Yang lahir itu adalah untukmu, untuk kamu, untuk kalian semuanya. Dia adalah juru selamatmu. Saudara-saudara, aplikasi buat kita adalah dia juga lahir untuk Anda dan saya, bukan pada hari ini. Bukan karena siapa kita, saudara. Bukan karena apa yang kita lakukan, saudara, tidak. Tetapi karena anugerahnya, dia mau lahir buat kita. Ingatlah, kita ini bukan siapa-siapa. Saudara-saudara, dia lahir karena semata-mata ingin untuk memberikan anugerah itu buat Anda dan saya. Saudara, pesan yang kedua dari perspektif spiritual, saudara. Para gembala itu untuk pertama kalinya di malam Natal yang hening itu merasakan dan mengalami dalam hidupnya ada sebuah titik perjumpaan antara kemanusiaannya yang hancur dan berita Injil tentang kehadiran Kristus dalam hidup mereka yang memulihkan, membebaskan dan menyegarkan jiwa mereka. Saudara, saya yakin pada waktu itu ada satu pesan spiritual yang begitu hebat, saudara, di dalam diri mereka. Karena perjumpaan dengan Allah itulah, saudara, yang mereka adalah orang-orang yang sudah pupus harapan. Mereka adalah orang-orang yang sudah tidak punya masa depan. Mereka adalah orang-orang yang di dalam dirinya harus bekerja keras dan bekerja deras tanpa tujuan apapun. Karena mereka adalah milik orang lain. Sebagai gembala adalah budak orang lain, hidupnya tidak memiliki kemerdekaan. Saudara, kita bisa melihat bagaimana hidup mereka itu penuh dengan ketidakada pengharapan. Tapi disitulah saudara berita Injil itu disebarkan. Dan disitulah Allah ingin mengatakan kehadiran Kristus itulah yang akan membebaskan kamu, yang memulihkan kamu dan menyegarkan jiwa mereka. Saudara, perjumpaan di grand opening Natal pada saat itu adalah bercerita tentang pemulihan, tentang pembebasan dan penyegaran jiwa orang-orang yang membutuhkan
akan pemulihan di dalam hidup mereka. Saudara, apakah Natal pada tahun ini Anda hadapi dengan segala pergumulan yang hebat di dalam bisnis dan pekerjaan Anda? Apakah pada hari ini, saudara, kita juga penuh masalah dengan keluarga kita? Apakah hari ini kita juga menghadapi satu sakit penyakit, penderitaan yang tidak kunjung selesai? Dan apakah hari ini kita punya hal-hal yang membuat kita merasa sudah pupus harapan, tidak ada jalan keluar bagi kita? Natal justru adalah satu kesempatan momen saudara kembali berjumpa dengan Allah, saudara. Natal itu jangan dirayakan sekedar sebagai satu acara yang kemudian kita rancang dan kemudian kita bersuka cita, kita melihat yang acaranya bagus. Tapi biarlah saudara, Natal tahun ini adalah satu momen. Saudara kembali ada waktu bersama dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Disitulah saudara kita akan seperti para malaikat, seperti para gembala yang merasakan adanya satu pemulihan, pembebasan, dan penyegaran jiwa mereka di tengah keletihan, di tengah kelelahan fisik, di tengah tekanan batin yang sedang mereka hadapi. Setelah pesan Natal itu setelah selesai, saudara, ternyata grand opening Natal itu tidak selesai di situ saja. Saudara, ada satu hal, saudara. Ada paduan suara. Satu paduan suara, saudara, mungkin pada saat itu bukan hanya 5 orang, 10 orang, 100 orang, 1.500 orang. Bukan, saudara. Satu paduan suara yang dimana dari surga sampai ke bumi itu, saudara. Ada bala tentara surga yang menyanyikan, yang memberikan satu pujian. Dan pujian itu disampaikan adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, ini adalah satu nyanyian pujian yang disampaikan. Dan inilah tema Natal pada hari ini, saudara. Tema Natal pada hari ini kita itu merenungkan tentang pujian ini, yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Saudara, saudara, kita memahami lagu ini dengan dua hal, saudara. Yang pertama adalah kemuliaan bagi Allah. Apa arti kemuliaan bagi Allah itu, saudara? Saudara, yang pertama, saudara, kemuliaan bagi Allah itu adalah karena tindakan Allah yang benar-benar tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Satu tindakan Allah yang penuh dengan keajaiban. Satu tindakan Allah yang sungguh-sungguh, saudara, yang membuat kita terkesima dan terkagum-kagum. Kenapa? Karena Allah itu menjadi manusia. Saudara pernah terpikir enggak? Karena keberdosaan kita ini, kita sudah menyakiti akan hati Allah. Tapi dia itu mau menjadi manusia. Saudara, para gembala pada waktu itu pasti juga merasakan, saudara. Pujian ini menjadi pujian mereka. Karena Allah mau datang menjumpai mereka dan menjadi manusia. Yang kedua, saudara, kemuliaan Allah itu artinya Allah mendekat kepada manusia yang berdosa. Saudara, kita merenungkan akan hati Allah itu. Keberdosaan manusia itu menyebabkan Allah itu sakit hati karena dia kudus adanya. Keberdosaan manusia itu membuat Allah itu sungguh sangat bersedih karena dirinya diingkari oleh janji kita sebagai anak-anaknya. Tapi saudara, kita melihat Allah bukan menjauh, tapi justru Allah itu mendekat. Dia datang kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara, kemuliaan Allah itu berarti, saudara, Allah tidak kehilangan kemuliaan karena dia berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi saudara, dia ingin bercerita tentang dia mau menjadi Allah yang penuh dengan kerendahan, yang penuh dengan kedekatan dengan kita, dan ingin menyatakan satu kasihnya yang besar itu
kasih yang tidak bertepi untuk menyelamatkan kita. Dan dia mau menjadi Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Saudara, kita berpikir, kenapa di dalam bagian ini dikatakan kemuliaan Allah? Ingin ditegaskan, walaupun dia menjadi manusia, dia tetap Allah yang sejati. Tetapi pada waktu dia menjadi manusia, dia adalah manusia yang sejati tanpa dosa. Saudara, kenapa Allah itu harus menjadi manusia yang sejati? Karena dosa manusia itu harus ditebus oleh manusia itu sendiri. Yang berdosa manusia, maka yang mewakili untuk menebus dosa itu haruslah dalam bentuk manusia. Itulah saudara, dia menjadi manusia yang sejati, yang tanpa dosa. Dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Kenapa kemudian dikatakan dia juga masih manusia, masih Allah yang sejati? Saudara, dosa itu bukan sekedar kesalahan moralitas, bukan sekedar kesalahan biasa, tetapi satu pemberontakan kepada Allah yang kudus dan tidak terbatas. Maka murka Allah terhadap dosa itu juga tidak terbatas. Oleh karena itu, saudara, Herman Bavinck, seorang teolog itu berkata, yang dapat menanggung itu hanya Allah yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus, untuk menanggung murka Allah, karena manusia itu tidak sanggup. Tapi disinilah saudara, Herman Bavinck juga mengatakan, inkarnasi itu, Allah menjadi manusia itu, menjadi titik tertinggi penyataan kemuliaan Allah di dalam sejarah penebusan. Saudara, melalui Natal pada tahun ini, saudara, kita itu, mari kita mengoreksi cara kita itu memahami kemuliaan. Dunia memuliakan orang-orang atau mereka yang memiliki status sosial tinggi, prestasi yang spektakuler, orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Saudara, dunia memuliakan mereka. Tapi Injil mengajarkan kemuliaan Allah justru karena Allah turun menjadi manusia. Orang dunia mencari kemuliaan dengan merebut kekuasaan dan mengejar keberhasilan. Tapi Allah menyatakan kemuliaannya dengan kerendahan dan pengorbanan. Itulah sebabnya para malaikat mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Artinya, disitulah sedang Allah itu memperlihatkan siapa dia sesungguhnya. Yaitu Allah yang mengasihi dengan harga dirinya sendiri. Allah itu mengasihi kita dengan harga dirinya sendiri. Saudara, apa yang sedang kita pikirkan di dalam kehidupan kita ini? Saudara, apakah kita berpikir tentang pencapaian prestasi, karir, kekayaan, potensi intelektual? Saudara, itu adalah sesuatu yang mungkin harus kita kejar di dalam hidup kita. Tetapi jangan lupa, saudara, di dalam diri kita memerlukan satu kepastian, jaminan akan keselamatan kita. Saudara. Segala sesuatu yang kita kejar itu bersifat fana. Tetapi yang kita kejar dalam hidup kita adalah yang lebih penting, sesuatu yang bersifat kekal di dalam hidup ini. Kita seharusnya, saudara, bukan mengejar sesuatu yang hanya bersifat fana, tapi kita juga harus berkonsentrasi mengejar sesuatu yang bersifat kekal di dalam hidup kita ini. Itu hanya kita peroleh, saudara, hanya di dalam Kristus. Yang kedua, saudara, damai sejahtera bagi manusia. Seorang yang bernama manajer, saudara, mengatakan, dosa itu jangan diremehkan. Saudara, hari ini saya bergumul, berita Natal kok berita dosa. Tapi saya pikir-pikir, ya memang karena dosa itulah Yesus lahir, betul ya? Oleh karena itu saya pikir begini, saudara, mari kita renungkan juga tentang dosa.
Dosa itu satu kualitas yang secara implisit bersifat agresif. Saudara coba lihat, saudara berbuat dosa yang kecil, yang anggap saudara kecil, saudara akan terus-menerus bersifat agresif. Melakukan dosa itu terus-menerus, semakin lama semakin dosa kita semakin jahat, saudara. Dalam hidup kita ini. Satu kebohongan, saudara, yang mungkin kita terus pelihara dalam hidup kita, akhirnya akan melahirkan satu penipuan. Satu kebohongan, saudara, di dalam diri kita itu akan menimbulkan, saudara, bukan hanya sekedar penipuan, tapi kemudian menimbulkan kejahatan. Jadi manajer itu berkata dosa itu adalah satu kualitas loh. Secara implisit bersifat agresif. Dosa itu memiliki kualitas disengaja melawan dan tidak setia kepada siapa? Kepada Allah yang Maha Kudus. Saudara jangan berpikir dosa itu sembarangan. Jangan berpikir dosa itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Tidak. Dosa itu memiliki kualitas disengaja. Melawan dan tidak setia kepada Allah yang kudus itu. Dan yang terakhir saudara. Saudara sadar pada waktu saudara melakukan dosa. Yang saudara lawan dan saudara lukai hatinya siapa? Adalah Allah. Adalah Allah. Saudara itulah yang kemudian R.C. Sproul juga mengatakan, dosa itu merusak sampai tindakan kita yang terbaik, saudara. Saya memberikan ilustrasi, saudara ya, supaya saudara tidak bosan tentang hal ini. Satu kali dalam satu ibadah, kemudian setelah selesai khotbah, ada seorang yang titip saya sebuah amplop. Pak, tolong amplop ini berikan kepada yang di sana itu ya. Dia sedang membutuhkan uang. Dia sedang membutuhkan biaya pengobatan. Tapi jangan ngomong dari saya, Pak ya. Wah, saya pikir bagus ya orang ini ya. Oke, saya titip, kemudian saya akan berikan pada orang itu. Selesai kebaktian, saya itu kemudian bersalaman dengan jemaat. Seperti biasa ya, pengkhotbah itu bersalaman dengan jemaat. Kita bersalaman. Nah, orang ini dengan temannya itu berdiri di belakang saya, saudara. Dan orang itu ngomong sama temannya, tadi saya titip sama Pak Bambang, amplop untuk diberikan kepada orang itu. Saudara tahu enggak? Tadi dia ngomong tidak boleh diketahui orang lain. Satu tindakan yang baik kan? Tapi kemudian setelah selesai dia bicara sama teman-temannya. Saudara R.C. Sproul ngomong apa? Tindakan terbaik kita pun masih tercemar oleh dosa. Nah oleh karena itu R.C. Sproul ngomong, tidak mampu kita itu memberikan korban penebusan dosa. Enggak mungkin, karena tindakan kita yang terbaik itu enggak mungkin, sudah tercemar oleh dosa. Jadi kalau kemudian kita mau menebus dosa dengan perbuatan baik, itu jelas enggak mungkin. Oleh karena itu R.C. Sproul mengatakan sepanjang hidup kita tidak akan mampu membayar hutang-hutang dosa kita. Saudara, mengapa kita itu tidak sanggup, saudara, membayar hutang dosa kita? Karena setiap dosa yang kita lakukan adalah pemberontakan terhadap Allah yang Maha Kudus. Karena Allah tidak terbatas dalam kekudusannya, maka pelanggaran terhadapnya menghasilkan hukuman yang tidak terbatas intensitasnya. Nggak bisa, saudara. Kita itu tidak akan sanggup. Saudara coba lihat gambaran dosa yang di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 9-18. Saudara, ini gambaran dosa. Dalam setiap aspek kehidupan kita, mulut kita kadang-kadang penuh dengan sumpah serapah, bukan? Jangankan pada orang lain, suami istri sering bercekcok tuh kadang-kadang mulut itu penuh dengan sumpah serapah. Saudara, kita juga melihat, saudara, bagaimana kemudian dalam kehidupan kita itu semua orang telah menyeleweng di dalam keberdosaan kita. Nah kalau begitu siapa yang dapat membayar dosa ini, saudara? Itu jelas, saudara, kita harus jujur. Sulit keluar dari keberdosaan kita. Sulit keluar dari murka Allah dan kematian kekal. Sulit bagi kita membayar hutang dosa kita. Hutang yang besar harus dibayar dengan apakah kita harus membayarnya? Saudara, nggak mungkin kita dapat membayarnya. Untuk itulah, saudara, Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus pasal 6 dan 7, dia dan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
2 ayat ini bercerita kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, saudara. Kata dibeli itu artinya kita ditebus dari perbudakan dosa dan kita menjadi milik Kristus. Dan lunas dibayar artinya harga tebusan telah dibayarkan secara penuh oleh darah Kristus. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan properti, bukan dengan uang kripto, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih mahal, yaitu darah Kristus. Sehingga seorang yang bernama Peterson, seorang profesor teologi sistematik di Covenant Theological Seminary mengatakan, kita harus ingat tujuan Kristus berinkarnasi menjadi manusia adalah membeli jemaat dengan darahnya itu sendiri. Kristus itu datang, saudara. Itu supaya saudara dan saya, hubungan kita yang jelek dengan Tuhan itu dipulihkan kembali. Tidak mungkin, saudara, damai sejahtera dalam hidup kita itu akan kita peroleh dengan apa yang kita miliki. Tapi ada damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, yang Tuhan sediakan. Waktu relasi kita dengan Allah itu kembali dipulihkan. Amin. Untuk itulah, saudara, Kristus itu mengatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Saudara, kita kembali lagi pada peristiwa Natal itu. Setelah Natal itu selesai, saudara, apa yang terjadi, saudara? Dikatakan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukannya apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, setelah melihat akan Natal yang dirancang oleh Allah itu, mereka enggak sabar, saudara. Ingin berjumpa dengan bayi Yesus. Mereka memiliki satu antusiasme yang begitu tinggi untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka tidak mau menyanyiakan kesempatan yang Allah berikan. Mereka benar-benar cepat-cepat berangkat, merindukan perjumpaan. Satu perjumpaan bukannya lewat awan Shekinah, tapi satu perjumpaan yang bersifat personal dengan Kristus yang pada waktu itu sebagai bayi yang lahir di kandang binatang. Saudara, itulah arti sukacita Natal. Saudara. Mereka itu antusiasme karena mereka mengalami satu sukacita, saudara. Sukacita ilahi yang luar biasa, saudara. Kenapa, saudara? Sukacita ilahi itu dinikmati oleh mereka, oleh para gembala. Bukan karena kondisi gembala itu kemudian akan lebih baik, atau kondisi mereka itu akan lebih makmur hidupnya. Tidak, mereka akan kembali kepada peristiwa yang sama, dalam profesi yang sama, dalam penderitaan yang sama. Tapi ada satu hati yang dipenuhi dengan sukacita. Mereka melihat ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup dia, yaitu keselamatan yang memberikan satu pengharapan di dalam hidup mereka. Saudara, sukacita ilahi itu menggerakkan hati mereka, bukan dengan mereka menyangkal diri, mengesampingkan kebutuhan mereka, memanipulasi akan hidup mereka dengan men-setting suasana rohani yang dinikmati. Tidak, saudara. Tetapi sukacita ilahi itu mereka sungguh-sungguh dapatkan, saudara, karena mereka mendengar dan melihat, mengalami dan menikmati berita Injil itu. Sehingga mereka pulang dengan sukacita. Dan akhirnya
hati mereka meluap-luap menyampaikan akan berita sukacita itu kepada orang lain. Saudara, kita sudah sekian lama memperingati atau menikmati akan hari Natal, saudara. Mungkin saudara 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 19 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang mungkin baru 2 tahun. Saudara, setiap kali hari Natal itu kita rayakan dan kita hadir di dalamnya. Saudara, adakah sukacita ilahi itu yang kita dapatkan? Dan sukacita ilahi itu yang menggerakkan hati kita untuk dapat memberitakan sukacita ilahi ini kepada orang lain. Sebagai penutup khotbah pada hari ini, saudara, saya ingin berkisah satu peristiwa yang sungguh terjadi. Ada 2 orang bersahabat sejak SD, sampai kemudian mereka menikah dan punya anak. Lalu pada satu saat, salah satu sahabat mereka itu jatuh sakit, yang sungguh-sungguh sakit itu di terminal terakhir. Saudara, pada waktu kemudian kemudian teman dekat yang membesuk, mereka bisa bercerita, mereka kemudian mengkisahkan tentang kehidupan mereka. Tapi pada satu saat singkatnya, saudara, pada waktu kemudian teman yang akrab ini membesuk kembali, teman yang sakit ini tidak mau menerima dia. Saudara, teman ini berusaha untuk kemudian bercakap-cakap dengan dia, tapi tidak dianggap. Pada waktu kemudian dia mencoba menatapkan matanya kepada wajah temannya ini, orang yang sakit ini memalingkan mukanya. Saudara, akhirnya dia tahan, dia pegang temannya ini dan mengatakan, "Kenapa kamu bisa marah pada saya?" Orang yang sakit ini kemudian hanya mengatakan, "Saudara, kamu adalah orang jahat." Kaget. Apa kejahatan saya? Kamu bersahabat dengan saya mulai kecil sampai sekarang ini. Tapi kamu tidak pernah bercerita tentang imanmu kepada saya. Tidak pernah kamu berkisah tentang kepercayaanmu kepada saya. Kamu tidak pernah bercerita tentang siapa Tuhanmu. Tapi pagi ada seorang yang datang kepada saya. Dan dia menceritakan tentang siapa Yesus itu. Dan disitulah saya menemukan satu pengharapan dalam hidup saya. Walaupun saya sekarang sakit di terminal terakhir dan tidak tersembuhkan. Tapi saya telah menerima berita sukacita itu. Kamu adalah orang jahat. Kamu tidak menceritakan apa yang seharusnya aku tahu. Yang penting, kamu tidak berikan kepada saya. Saudara, Natal itu akan berarti dalam hidup kita, saudara. Seperti para gembala itu. Mereka menceritakan berita dan pesan Natal itu kepada orang-orang lain. Mereka bukan orang-orang yang egois. Tapi dikatakan dalam bagian ini, saudara, jelas, para gembala itu pulang dan kemudian mereka memberitakan itu kepada orang lain, menceritakan itu kepada orang lain. Maukah saudara pada hari ini, di dalam momen Natal ini, saudara, kita bukan sekedar merenungkan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi kita, saudara. Tapi itulah yang kita beritakan kepada orang lain. Ini adalah satu waktu, saudara, yang benar-benar memberikan kepada kita momen yang paling baik untuk berkisah tentang Natal. Saudara akan bersuka cita. Natal itu akan semakin semarak kalau saudara kemudian membawa jiwa yang baru. Saya ingat, saudara, pada waktu saya remaja, saya dipesankan oleh pendeta
Satu sukacita Natal itu bukan dinikmati melalui acara dan khotbah yang disampaikan, tapi sukacita Natal itu akan lebih semarak dan penuh sukacita kalau kamu membawa temanmu sekolah untuk datang, untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan di waktu Natal. Saudara, pesan itu mengena pada saya dan saya membawa teman saya, saudara, membawa teman-teman saya. Dan pada waktu kemudian mereka menghadiri itu bersama dengan saya dan kemudian merayakan Natal. Saudara, betul. Saudara akan mengalami seperti para gembala itu. Terkagum-kagum dengan awan sekinah Allah yang penuh dengan kemuliaan Allah itu. Saudara akan merasa terkagum-kagum, saudara. Dengan kehadiran teman-teman itu. Mereka boleh mendengarkan dan penuh sukacita akan berita Injil. Dan saya sungguh merasa bersyukur, saudara. Waktu itu teman saya akhirnya mengatakan, ini bukan yang pertama, tapi ini adalah awal saya akan pergi bersama dengan kamu ke gereja. Saudara, maukah saudara pada Natal pada tahun ini kita membawa jiwa-jiwa yang baru seperti para gembala? Mari kita masuk dalam doa. Kita tenang di hadapan Tuhan pada hari ini. Maukah saudara menyebutkan satu nama? Itu mungkin saudara kita, family kita, teman sekerja kita, teman sekantor, atau mungkin itu staff manager kita, yang mungkin mereka belum mengalami damai sejahtera dari Allah. Mereka belum mengenal akan Kristus. Mungkin kita tahu saat ini ada seorang teman kita yang sedang bergumul. Maukah saudara berdoa? Doakan mereka, ajak mereka untuk berjumpa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan berita Natal pada hari ini. Biarlah berita Natal ini bukan hanya kami dengarkan, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kesempatan pada kami membawa jiwa yang baru pada waktu kami merayakan Natal. Berikan kesempatan pada kami, ya Tuhan, untuk dapat membawa teman-teman itu dan mereka juga mengalami sukacita Natal. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.